Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan virtual. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kelompok kedua akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada teman-teman untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan bercorak Hindu yang berdiri di Pulau Jawa bagian barat pada abad ke-5. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jaya Singhawarman pada saat beliau memimpin sebuah pelarian keluarga kerajaan dan berhasil lolos dari serangan musuh yang terus-menerus menyerang kerajaan Salak Nagara. Raja Singhawarman pada tahun 358 Masehi di Pengasingan mendirikan sebuah kerajaan di tepi Sungai Citarum, Lebak, Banten yang diberi nama Kerajaan Tarumanagara. Nama Tarumanagara ini berasal dari nama tanaman, yaitu tanaman tarum. Tanaman ini biasa dipakai untuk pengawet kain dan pewarna benang. Raja Singhawarman berkuasa dan memimpin Kerajaan Tarumanagara dari tahun 358 Masehi sampai 382 Masehi. Saat berusia lanjut, beliau mengundurkan diri untuk menjalani kehidupan dengan penuh kepanditan. Sebagai petapa, beliau mempunyai gelar yaitu Raja Resi. Dan nama dan gelar beliau menjadi Maharesi Raja Adiraja Guru Jaya Singhawarman. Kerajaan Tarumanagara meninggalkan banyak prasasti-prasasti, akan tetapi tidak ada satupun di dalam prasasti tersebut yang menerangkan kapan atau tahun berapa Kerajaan Tarumanagara ini berdiri. Untuk memastikan kapan berdirinya Kerajaan Tarumanagara ini berdiri, para ahli pergi ke Cina untuk mempelajari tentang hubungan Indonesia dengan Cina, dan usaha tersebut tidak sia-sia. Karena para ahli menemukan naskah-naskah tentang hubungan kerajaan Cina dengan kerajaan Indonesia menyebutnya Tolomo. Kerajaan Tolomo mengutuskan utusannya untuk pergi ke Cina atau pergi ke kerajaan Cina pada tahun 528 Masehi, 538 Masehi, 665 Masehi, dan 666 Masehi. Sehingga dapat disimpulkan kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 dan ke-6. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah Kerajaan Tarumanagara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, letak Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara terletak di daerah Jawa bagian barat. Pusatnya belum dapat dipastikan, namun para ahli menduga bahwasanya Kali Candabaga adalah Kali Bekasi, kira-kira antara Sungai Cisadane dan Sungai Citarum. Adapun wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara jika dilihat letak geografis zaman sekarang, yaitu antara daerah Banten, Jakarta, sampai perbatasannya di Cirebon. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang silsilah Kerajaan Tarumanagara. Raja pertama ialah Raja Jaya Singhawarman dari tahun 358 sampai 382 Masehi, sekaligus pendiri kerajaan. Raja Jaya Singhawarman merupakan seorang maharsi dari India, tepatnya di Salankayana. Raja kedua yaitu Raja Dharmayawarman, anak dari Jaya Singhawarman. Beliau naik tahta pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatatnya, hanya saja masih dalam naskah Wangsasakerta. Raja ketiga yaitu Raja Purnawarman pada tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia memiliki gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Brima Parakrama Surya Mahapurasa Jakatpati. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncaknya kerajaan saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Yang keempat adalah Raja Wisnuwarman menggantikan Raja Purnawarman, dinobatkan pada tahun 434 sampai 455 Masehi, mendapatkan gelar Sri Maharaja Wisnuwarman Iswata Diwajaya Tunggal Jakatpati. Yang kelima, Raja Indrawarman menggantikan ayahnya Wisnuwarman dan memiliki gelar
Sri Maharaja Indawarman Sang Parimata Sakti Mahaprabawa Lingga Triwikrama Burwanatala berkuasa selama 60 tahun dari 455 sampai 515 Masehi. Yang keenam, Raja Chandrawarman menjabat pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Yang ketujuh ialah Raja Suryawarman yang berkuasa selama 26 tahun. Suryawarman lebih memfokuskan pemerintahannya pada bagian timur. Hal ini membuat didirikannya kerajaan di Kendan, daerah sekitar Bandung, dari Limbangan Garut oleh menantunya Manikmaya. Yang kedelapan, ada Raja Kertawarman yang menjabat pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang kesembilan, ada Raja Sudawarman yang menjabat pada tahun 628 sampai 639 Masehi. Raja yang ke-10 ialah Raja Hariwangsawarman yang menjabat pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Yang ke-11, Raja Nagajayawarman yang menjabat pada tahun 640 sampai 666 Masehi. Yang ke-12 yaitu Raja Lingawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Dalam mangsa Sakerta, Linggawarman raja terakhir Tarumanegara pada tahun 669 Masehi. Raja Linggawarman digantikan oleh menantunya yaitu Tarusbawa pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Dalam mangsa Sakerta, Linggawarman raja terakhir Tarumanegara pada tahun 669 Masehi. Raja Linggawarman digantikan oleh menantunya yaitu Tarusbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat di Tarumanegara. Yang pertama dalam segi bahasa. Tentunya kita sudah tahu bahwa dulunya masyarakat Indonesia itu hanya tahu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Musafir Cina juga pernah memberitakan bahwa di Indonesia itu masyarakatnya khususnya di Jawa dan Sumatera itu menggunakan bahasa Kwiunlun. Nah, bahasa Kwiunlun ini merupakan campuran dari bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu kuno. Untuk penyebutan Kwiunlun ini merupakan sebutan dari orang-orang Cina. Yang kedua ada sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan, kerajaan Tarumanegara ini tergolong cukup baik, terutama pada masa pemerintahan Raja Punawarman. Raja Punawarman memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang nantinya akan sangat berguna untuk kegiatan pertanian. Masyarakatnya juga jadi tahu bagaimana cara membuat saluran irigasi dan apa fungsi dari saluran irigasi tersebut. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Tentunya kita sudah tahu bahwa kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Tentunya di dalamnya itu ada yang bernama sistem kasta. Kerajaan ini juga sangat memperhatikan kepada kaum Brahmananya. Bahkan kaum Brahmananya itu sering diberi 1000 ekor sapi sebagai bentuk penghormatan mereka kepada kepercayaan Weda. Yang keempat ada sistem mata pencaharian. Nah, untuk sistem mata pencaharian, masyarakatnya itu sangat berfokus kepada bidang pertanian dan perdagangan. Nah, yang lainnya itu seperti perburuan, berkebun, dan pelayaran, bahkan mereka menekuni kegiatan pertambangan. Yang kelima ada sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, untuk sistem peralatan hidup dan teknologi, pada masa pemerintahan Raja Punawarman memerintahkan untuk membangun sebuah kanal atau saluran irigasi yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan perekonomian seperti pelayaran dan pertanian. Yang keenam ada sistem religi. Untuk sistem religi kita juga sudah tahu bahwa kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, musafir Cina bernama Pahin itu pernah membuat catatan. Nah, dalam catatannya itu dia mengatakan bahwa kerajaan Tolomo ini diasumsikan sebagai kerajaan Tarumanegara. Di dalam catatan itu berisi bahwa
kerajaan Ptolemaios ini memiliki 3 agama. Yang pertama Hindu, kedua Buddha, dan yang terakhir itu ada animisme. Yang terakhir ada kesenian. Yang untuk di bidang kesenian itu dulunya masyarakatnya itu sudah mengenal syair. Seperti bukti-buktinya itu seperti dalam prasasti. Nah, prasasti tersebut itu berbentuk syair, dan juga masyarakatnya itu sudah mengenal seni pahat seperti arka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini terkenal dengan 7 buah prasasti, 5 ditemukan di kota Bogor, 1 ditemukan di kota Jakarta, dan 1 lagi ditemukan di kota Lebak, Banten. Yang pertama ada prasasti Kebon Kopi. Prasasti Kebon Kopi ini merupakan prasasti yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, dan hal yang menarik dari prasasti ini karena ditemukannya tapak kaki gajah yang dipersamakan dengan tapak kaki gajah Airwata. Prasasti ini juga ditulis dalam bentuk puisi Anastup dengan prasasti Purnawarman yang lainnya. Yang kedua ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini merupakan prasasti yang ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Merupakan prasasti yang terpanjang dari semua peninggalan Purnawarman. Seperti juga prasasti lainnya, prasasti ini berbentuk puisi Anastup. Yang khas dari prasasti Tugu ini adalah di dalamnya ini disebutkan nama 2 sungai yang terkenal di Panjab, yaitu Sungai Chandrabagya dan juga Sungai Gomati. Yang kedua merupakan satu-satunya prasasti Purnawarman yang menyebutkan Anasir Penanggalan, dan ketiga menyebutkan dilakukannya upacara selamatan oleh Brahmana disertai dengan 1000 ekor sapi. Lalu ada prasasti Cindanghyang. Prasasti Cindanghyang ini ditemukan di Kampung Lebak di aliran Sungai Cindanghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ditemukan pada tahun 1947 dan berisi 2 baris aksara yang merupakan 1 sloka dalam Mentrum Anastup. Lalu selanjutnya ada prasasti Ciaruten. Prasasti Ciaruten ini sebelumnya dikenal dengan nama prasasti Ciampea, yang terletak di pinggir Sungai Ciaruten, dekat muaranya dengan Cisadane. Di atasnya ini terdapat lukisan laba-laba dan tapak kaki yang dipahatkan di atas aksaranya. Prasasti ini terdiri dari 4 baris, ditulis dalam bentuk puisi India dengan nama Irama Anastup, dan prasasti ini mengingatkan adanya hubungan dengan prasasti Raja Mahendrawaman I dengan keluarga Palawa. Bunyi dari prasasti ini yang berarti ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Yang kelima ada prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ini terletak di Muara Cianten. Prasasti ini juga terdapat telapak kaki. Sayang sekali tulisannya belum dapat diartikan sebab tulisan ini berbentuk dalam huruf ikal sehingga banyak yang tidak mengetahui tentang isi dari prasasti tersebut. Yang keenam ada prasasti Jambu. Prasasti Jambu ini ditemukan di bukit daerah perkebunan jambu kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Di dalam prasasti itu dijumpai nama negara yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Brandes dan menurut bacaannya itu berbunyi Tarumayan. Sementara itu ada juga yang mencoba menghubungkan kata Ustadana yang terdapat pada baris kedua prasasti tersebut. Yang ketujuh ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ini merupakan prasasti yang di dalamnya itu terdapat tulisan dalam aksara yang juga belum dapat dibaca. Pada prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki. Selanjutnya ada Arca Rajarsi. Arca Rajarsi ini merupakan arca yang tertua dan diperkirakan ditemukan di Jakarta dengan menggambarkan Rajarsi yang menggambarkan sifat-sifat Wisnu Surya. Ada juga yang berpendapat bahwa arca ini adalah arca dari Siwa abad kedua. Yang kesembilan ada Arca Wisnu Ciboya I. Arca Wisnu Ciboya I ini berasal dari abad ke-7 Masehi dan bisa dianggap melengkapi prasasti-prasasti Purnawarman. Arca ini memperlihatkan adanya persamaan dengan arca yang ditemukan di Kamboja, Siam, dan Semenanjung Melayu. Yang terakhir ada Arca Wisnu Cibuaya II. Arca Wisnu Cibuaya II ini didapatkan di desa Cibuaya, tetapi tempat aslinya belum dapat dipastikan. Terdapat beberapa kesamaan dengan arca-arca dari seni pala pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, yaitu jenis batu yang dipergunakan, bentuk arca beserta laksananya, bentuk badan, dan juga mahkota.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pemaparan dari kelompok kami tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Yang intinya, kerajaan ini merupakan kerajaan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada abad ke-5 Masehi yang bertepat di kawasan Jawa bagian barat. Kerajaan ini juga memiliki raja yang paling terkenal, ialah Raja Purnawarman. Tapi setelah beliau meninggal, kerajaan ini mengalami kemunduran dan terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Bahasa yang digunakannya yaitu bahasa Sanskerta dan huruf yang digunakannya adalah huruf Palawa. Mata pencaharian masyarakatnya berupa peternakan, pertanian, pertambangan, dan pelayaran. Agama yang dianut oleh masyarakat Tarumanagara yaitu agama Hindu. Dan kerajaan ini juga meninggalkan bukti-bukti akan keberadaan kerajaannya berupa prasasti-prasasti dan arca seperti Prasasti Tugu, Prasasti Ciarutem, Prasasti Kebon Kopi, dan masih banyak lagi. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.